Bela Panji Gumilang ngabalin ungkap oknum yang ingin merampok Al Zaitun dengan cara kotor. Dengar kata-kata Mahfud MD sebagai Menko, karena diduga. Apakah dengan diduga-duga itu kemudian orang bisa dibantai? Please, tolong dengan baik, dengan jujur lah. Jangan sampai kita melakukan pembantaian, kita berlutut tidak adil kepada orang seperti sosok seorang ulama, Syekh Panji Gumilang dengan pesantren Az-Zaitunnya. Please, bertahun-tahun beribu-ribu anak umat santri dan orang tua mempercayakan anak-anak mereka dididik di sana. Please, kita harus menghormati ini posisi dengan baik. Itu aja dalam pikiran. Baik, oke. Kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank, 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Menghimpun anggota yang akan dijadikan sebagai warga NII atau pejabat-pejabat NII yang digaji dengan uang-uang itu. Nah, baru nanti dibuktikan apa peran Panji Gumilang dalam organisasi NII. Kalau dia berperan sebagai kingmakernya, kemudian dia membiayai kegiatan NII dengan uang-uang tersebut, maka ini sudah petunjuk makar itu sudah cukup jelas. Ada banyak kejahatan lain yang bisa diungkap dengan data-data ini, tapi semuanya harus dibuktikan secara hukum gitu. Oke, baik. Saksi ahli agama ini terdiri dari beberapa unsur, ada dari Kementerian Agama, ada dari MUI, ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ya. Dan satu lagi yang ditunggu oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri terhadap barang bukti yang telah diserahkan. Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya kepada saksi ahli, kemudian juga manakala nanti hasil laboratorium forensik Polri sudah keluar, maka penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara. Tapi tentunya kan tugas kami memang mengelola situasi Kamtibmas supaya aman dan kondusif. Segala stakeholder yang membutuhkan bantuan Polri untuk backup, terutama terkait masalah pengamanan, kami siap. Ya, kami siap karena memang tugas kami, dan itu juga sudah disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pengelolaan situasi Kamtibmas diserahkan kepada provinsi dan juga daerah. Jadi otomatis kami juga siap.
Tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan KSP Ali Mukhtar Ngabalin menyebut ada pihak yang ingin mengambil alih pondok pesantren Al Zaitun tapi dengan cara yang kotor. Kalau kalian mau ambil itu Al Zaitun, ambil saja pakai cara-cara yang bermoral, kata Ngabalin dalam sesi wawancara di salah satu stasiun televisi swasta. Ia mengatakan pihak itu sengaja menuduh dengan narasi Al Zaitun melakukan ajaran penyimpangan dari akidah Islam. Pakai cara yang bermoral, tidak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain, ujarnya. Tuduhan itu, kata Ngabalin, mulai dari Al Zaitun yang disebut mengajarkan berzina hingga kaderisasi membangun negara dalam negara. Ia mengaku heran dengan tudingan-tudingan itu. Cara ini lazim kita ketahui kalau ada orang yang mau ambil, merampok dan segala macam. Cara kalian ini terlalu kotor sekali, jelasnya. Meski begitu, Ngabalin sendiri mengaku tak tahu siapa dalang yang dimaksud. Yang pasti ia meyakini Al Zaitun adalah lembaga dakwah sekaligus lembaga pendidikan. Saya tidak tahu siapa otak yang merusak ini lembaga dengan berbagai macam tuduhan ini. Lembaga pendidikan seperti Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini, ucapnya. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Al Zaitun itu kalau sampai umat orang tua memberi kepercayaan menyerahkan anaknya untuk bersekolah dididik, tambahnya. Lagi pula menurut Ngabalin, pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang merupakan sosok yang punya pengetahuan luar biasa, kader HMI yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor. Saya tahu Panji Gumilang itu kader HMI, pernah mondok di Gontor, itu anak kader Masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan luar biasa, jelasnya. Belum lagi Al Zaitun sudah susah payah dibangun citranya dari nol. Ia mengaku tahu betul bagaimana sulitnya menjadi pimpinan pesantren karena pernah punya pengalaman serupa. Kalian tahu tidak bagaimana membangun Al Zaitun dari awal dari nol sampai besar, tandasnya.